Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Aditya Nugroho, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan perampok yang menyatroni rumahnya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam detik-detik aksi seorang pelaku perampokan saat masuk ke dalam rumah di kawasan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, pelaku dengan perlahan turun dari atap rumah korban yang sebelumnya sudah dirusak oleh pelaku. Selain mengambil barang berharga milik korban, pelaku juga meruda paksa korban di kamar mandi. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Pemirsa, setelah lebih dari setengah tahun, dua pelaku pembobolan berangkas di minimarket di Palembang, Sumatera Selatan yang sempat rekam CCTV diringkus aparat. Petugas kini masih mengejar pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Inilah rekaman CCTV dari minimarket di Simpang Cilentang, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terjadi bulan Desember 2021 lalu. Dua pelaku terlihat masuk ke dalam minimarket sambil membawa alat las. Setelah menemukan tempat penyimpanan berangkas, kedua pelaku mulai beraksi dan mengelas berangkas tersebut. Namun saat sedang mengelas berangkas, alarm minimarket berbunyi sehingga membuat kedua pelaku ketakutan dan meninggalkan alat las di dalam ruangan. Setelah 8 bulan melakukan pengejaran, aparat Polsek Kalidoni akhirnya meringkus 2 dari 4 pelaku. Menurut petugas, peran keempat pelaku berbeda-beda, mulai dari yang mengantar, berjaga di luar, dan yang melakukan eksekusi. Selain 2 pelaku yang ditangkap, 1 pelaku lainnya masih DPO dan 1 pelaku lain sudah ada di Polsek Sako, Palembang. Pembongkaran berangkas Indomaret yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2021. Kita berhasil mengamankan 2 pelaku. Satu pelaku lain masih DPO, 1 pelaku lainnya ada di Polsek Sako. Ini yang menjelaskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus meringkuk di sel tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Polisi masih mendalami kasus pembacokan satu keluarga di wilayah Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung. Polisi masih memastikan kondisi kejiwaan pelaku Sutrisno yang mengaku mengidap gangguan kejiwaan. Selain itu, polisi juga telah menyisir lokasi pembacokan untuk mencari barang bukti tambahan. Dalam kasus ini, 5 orang tetangga pelaku menjadi korban. Sementara pelaku ditangkap 7 jam setelah pembacokan. Belum diketahui apa motif penganiayaan tersebut. Sedangkan para korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang kakek berusia 70 tahun diringkus polisi akibat kasus kejahatan seksual di Rejang Lebong, Bengkulu. Korbannya seorang wanita berkebutuhan khusus. Tanpa perlawanan, Dasralian, warga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, diringkus tim Satreskrim Polsek Bermani Ulu di rumahnya. Setelah penggeledahan, Dasralian langsung digelandang ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan. Kakek berusia 70 tahun ini dilaporkan oleh tetangganya setelah tertangkap tangan meruda paksa seorang wanita berkebutuhan khusus di rumah korban saat korban tengah seorang diri. Warganya melapor ke Polsek, kejadian itu pada jam 9, selanjutnya keluarganya melapor ke Polsek. Setelah melapor ke Polsek, kami langsung melakukan tindakan pada jam 18.00, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jadi pelaku pemerkosaan ini terhadap seorang yang tidak berdaya. Akibat perbuatannya,
Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bengkulu, Feriustika, TV One mengabarkan. Pasangan suami istri pengedar narkoba digerebek polisi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku lain di lokasi berbeda. Polisi menggerebek sepasang suami istri pengedar narkoba di Desa Lungkulayah, Timpah, Kapuas, Kalimantan Tengah. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu dan senjata api rakitan. Dalam pengembangan, polisi kemudian menangkap 6 orang lainnya di lokasi berbeda. Mereka mengedarkan narkoba dengan sasaran para pekerja tambang. Dari 6 pengedar ini, polisi menyita 212,5 gram sabu. Dari 6 TKP ini ada 212,58 gram. Ya. Jadi dari narkotika yang diduga kuat jenis sabu. Ya. Polisi kini sudah mengetahui identitas pemasok sabu pada 6 pengedar tersebut dan masih dalam pengejaran. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Agung Supriyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, tidak terima ditegur, seorang keponakan tega menganiaya pamannya sendiri dengan senjata tajam. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Darul Salam tertunduk malu ketika digiring oleh Satreskrim Polsek Kalidoni, Kota Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, ia membacok pamannya. Peristiwa berawal ketika terjadi cekcok antara pelaku dan korban mengenai masalah lahan. Korban memancing amarah pelaku dengan kata-kata kasar hingga pelaku terbakar emosi dan langsung menganiaya korban dengan sebilah parang. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara ketersinggungan antar kedua pelaku dengan korban. Itu masih keluarga ya Bang ya? Itu juga masih dalam pendalaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Kalidoni. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali bersama kami. Pemirsa, satu orang mahasiswa tewas dan satu lainnya terluka setelah keduanya mengalami kecelakaan tunggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Kertapati, tepatnya depan Fantasi Island, Palembang. Kejadian bermula ketika kedua korban berboncengan motor sedang konvoi usai mengikuti kegiatan kampus. Diduga korban dalam kondisi mengantuk sehingga terjatuh dan menghantam jalan. Pengemudi motor jatuh dengan kondisi kepala tertancap besi cor jalanan yang sedang diperbaiki. Sedangkan satu korban lagi hanya mengalami luka lecet di bawah mata dan luka tangan. Seorang ayah dan anak tewas setelah mobil yang dikendarai keduanya ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. Inilah video amatir rekaman warga yang memperlihatkan mobil yang dikendarai kedua korban bernama Hadi Subroto berusia 40 tahun dan anaknya bernama Cleo Arobah berusia 7 tahun ringsek. Mobil korban ditabrak kereta api jurusan Rantau Prapat Medan di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Coklat Hesa Pelompongan, Asahan, Sumatera Utara. Mobil sempat terseret sejauh 10 meter hingga menabrak rumah warga. Kedua korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Menurut warga sekitar, mobil korban tiba-tiba mati mesin dan berhenti di atas rel kereta api. Tidak lama kemudian, kereta api muncul lalu menabrak mobil korban. Diduga menurut keterangan saksi-saksi pada saat mobil tersebut melintas, tidak mendengar
atau memperhatikan adanya sirine dari kereta api, sehingga pada saat melintasi kereta api tersebut diduga mesin mobilnya mati. Kita beralih ke kabar lainnya. Pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, tiba di Jambi pada Kamis siang melalui Bandara Sultan Taha. Didampingi aktivis sosial Irma Huta Barat, Kamarudin akan meminta surat kuasa baru kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua. Menurut Kamarudin, ada 5 surat kuasa yang akan diminta pengacara kepada keluarga Brigadir J. Kelima surat kuasa tersebut yaitu pertama, menyangkut kasus laporan palsu tindakan pelecehan seksual, tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum Yosua yang diduga dengan tindakan pencucian uang, merekayasa motif kasus pembunuhan, serta menyebarkan berita bohong lalu memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Rencananya setelah mendapatkan surat kuasa tersebut, pengacara akan segera ke Bareskrim Polri untuk melakukan pelaporan. Rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu Bang? Selain itu, ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Perdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Seorang bapak dan anak tewas tersambar petir di pantai Tanjung Lepen, Desa Tanjung Punak, Kabupaten Bengkalis, Riau. Korban tewas akibat luka bakar. Novia Mustika dan ayahnya tewas tersambar petir di pantai Tanjung Lepin, Kabupaten Bengkalis, Riau. Peristiwa tersebut terjadi Rabu sore kemarin ketika kedua korban sedang asik bermain di pinggir pantai. Akibatnya, 2 korban menderita luka bakar. Ibu korban yang sedang duduk di pondok tepi pantai berusaha sekuat tenaga meminta pertolongan. Kedua korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawa mereka tak dapat diselamatkan. Saya memang beliau itu aktif di masjid sebagai imam. Benar apa beliau ini disembar kena petir meninggal? Informasi seperti itu. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan kedua korban tewas akibat tersambar petir. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Sumatera. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang
hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengguyur Medan, Sumatera Utara, membuat sejumlah wilayah di kota Medan terendam banjir. Wilayah yang paling parah terdampak banjir terjadi di Kecamatan Medan Selayang. Ratusan rumah warga di 6 kelurahan pada Kecamatan Medan Selayang terendam banjir. Hujan deras yang terjadi sejak semalam membuat sungai Babura meluap. Warga yang tinggal di seputaran Dr. Mansur mengevakuasi barang dan kendaraan yang terendam banjir ke tempat yang lebih aman. Puluhan anak sekolah pun tidak melanjutkan pembelajaran akibat banjir yang merendam sekolah. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, terdapat 4 titik dan 4 kecamatan di Kota Medan yang terendam banjir. Ribu dosis vaksin Merdeka disuntikan ke masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 di lapangan Saburai, Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan vaksin Merdeka ini, petugas masih mendapati warga yang baru pertama kali disuntik vaksin dosis pertama. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengadakan vaksinasi Merdeka di lapangan Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung pagi tadi. Dalam vaksinasi Merdeka ini, pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan 10.000 dosis vaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun booster yang akan disuntikan ke masyarakat.
Dalam mengejar target pencapaian vaksin, Pemkot Bandar Lampung akan melakukan pendataan kembali mana saja warga yang belum melakukan vaksinasi, baik dosis pertama, kedua maupun ketiga. Layanan vaksinasi juga selalu tersedia di Puskesmas Bandar Lampung, mulai dari dosis pertama hingga booster. Pemerintah bersama Forkopimda mengadakan Vaksin Merdeka. Ini rangkaian dari HUT RI yang ke-77. Bunda berharap antusiasnya dari masyarakat untuk vaksin booster, ya, bagi yang belum, bagi yang memang takut, ya, jangan takut bahwa vaksin ini nggak terasa sakit. Ya, supaya kita imunnya makin baik, walaupun kita sekarang sudah COVID-19 sudah rendah, ya, menuju pandemi. Insya Allah dengan kita vaksin, imun kita akan lebih baik lagi. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Bandar Lampung telah mencapai 30,7%. Warga Bandar Lampung yang telah melakukan dosis ketiga hampir 235.000 orang. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun ke-77. Dan seperti biasa, setiap tahunnya Presiden selalu menggelar upacara khusus di Istana Merdeka dengan dihadiri para tamu undangan, termasuk Timnas U16 yang belum lama ini menjuarai Piala AFF. Rasa bangga dan bahagia menyelimuti para pemain Timnas U16 beserta jajaran pelatih. Tepat di hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, para Garuda Muda Asia diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, Presiden mengucapkan selamat kepada pemain Timnas U16 serta tim pelatih yang telah menjadi juara di ajang Piala AFF U16. Kepada pemain Timnas U16, Presiden juga berpesan agar menjaga performa terbaik dan tidak menurun di jenjang usia berikutnya. Tak hanya itu, Jokowi berjanji akan mencarikan tempat berlatih untuk Timnas U16. Saya lihat mainnya bagus banget, jaga jangan biasanya pas 16 yang saya lihat dari dulu. Sementara itu, pelatih Timnas U16 Bima Sakti berterima kasih atas dukungan dan undangan Presiden Jokowi kepada Timnas U16. Menurutnya, piala juara yang diraih Timnas U16 ini merupakan kado bagi bangsa Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Presiden bahwasanya kami bisa diundang dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tadi kami sudah bertemu beliau memberi nasihat buat kami, ya, tetap rendah hati, kita bersyukur bisa juara. Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF U16 usai mengalahkan Vietnam di partai puncak lewat skor 1-0. Dan gelar tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam keikutsertaan di ajang Piala AFF U16. Pemirsa, razia produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar digelar di Dharmasraya, Sumatera Barat. Hasilnya ditemukan banyak produk ilegal beredar di pasaran. Selama 2 bulan terakhir, tim gabungan merazia jamu dan kosmetik yang beredar di wilayah Dharmasraya. Ribuan produk di pasaran, di toko kosmetik dan apotik diperiksa. Hasilnya, ribuan jamu dan kosmetik tanpa izin beragam merek disita petugas, kemudian dibawa ke Balai POM Provinsi Sumatera Barat untuk dimusnahkan. Mengawasi produk ini memang butuh waktu, butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran. Kadang suatu tertipan satu, muncul lagi model produk yang baru. Tapi terhadap produk-produk yang sudah ada, kita berpatokan kepada yang sudah dilaksanakan baik penindakan, pengujian dari seluruh UPT Badan POM yang ada. Konsumen diimbau berhati-hati saat membeli jamu dan kosmetik. Sebaiknya konsumen memastikan produknya aman dan legal. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar Sumatera kali ini. Saya Ditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.